Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di acara membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kemudian kita sampai pada pertemuan yang ke-17. Kita sudah sampai di halaman 109. Ya, kita mulai halaman 109. Berbekal kecerdasan rohaninya, manusia mencerahkan kecerdasan akademik yang ia kembangkan dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial yang ia kembangkan dari kecerdasan emosional. Dengan demikian, manusia yang memiliki kecerdasan rohani akan terhindar dari sifat manusia sesat, yaitu manusia yang tidak paham makna hidup secara rohani, meskipun ia cerdas secara akademik dan cerdas secara sosial. Namun pada manusia sesat ini, kecerdasan yang dimilikinya tanpa makna karena mereka tidak memiliki kecerdasan rohani. Manusia yang sesat ini tidak memiliki kecerdasan yang mampu mengantarkannya pada pemahaman ketuhanan. Mereka tidak paham bahwa Tuhan itu Maha Esa. Mereka juga tidak memiliki kecerdasan yang mampu mencerahkan dan mengarahkan kecerdasan akademik dan kecerdasan sosialnya pada pemahaman tentang makna rohani kehadiran manusia di dunia, yaitu dengan berbasis akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak, berupaya menunjukkan performa patona amanah sidik tablik, istiqomah, ikhlas, dan ridho, sehingga dapat berperan sebagai mujahidin, pembela kebenaran, uswatun hasanah, asabikunal awalun, dan sirajan muniran, dengan terus-menerus meningkatkan kualitas diri dalam tahapan mukmin, muslim, mutakin, dan mukhlisin, dan agar mampu membangun peradaban Islam yang transenden, humanis, dan emansipatoris. Selanjutnya kita masuk ke halaman 110. Di sini akan kita bahas tentang bagaimana mampu mengupayakan. Kita mulai. Sudah menjadi kepatutan bahwa seorang muslim memiliki kecerdasan yang mampu mengantarkannya pada pemahaman ketuhanan. Ia faham bahwa Tuhan itu Maha Esa. Ia juga memiliki kecerdasan yang mampu mencerahkan dan mengarahkan kecerdasan akademik dan kecerdasan sosialnya pada pemahaman tentang makna rohani kehadiran manusia di dunia. Oleh karena itu, ia berkesempatan membangun percaya diri, beralamat sendiri, mampu mengatur diri, mengembangkan diri, mengangkat diri, dan mampu memperhatikan Sebagaimana diketahui, mengupayakan adalah tindakan seseorang berdasarkan segenap kemampuan, keahlian, dan kompetensinya dalam melakukan suatu kebajikan yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan masyarakat. Mengupayakan berkaitan dengan janji dan kepercayaan. Dalam konteks janji, maka mengupayakan juga meliputi tindakan seseorang dalam menyampaikan kepada orang lain bahwa sesuatu berpeluang terjadi karena ia telah bersungguh-sungguh mengupayakannya. Sementara itu, dalam konteks kepercayaan, maka mengupayakan juga meliputi tindakan seseorang dalam menyampaikan kepada orang lain bahwa sesuatu berpeluang terjadi karena ia memiliki kemampuan untuk mengupayakannya. Ketika seseorang mampu mengupayakan, maka ada beberapa ciri yang ia perlihatkan, yaitu pertama, ia memiliki dorongan psikologis dan sosial yang mengarahkannya ke suatu kebajikan yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan masyarakat. Hal ini akan membuat orang tersebut terarah dalam pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Ia akan menetapkan cara atau teknik dalam membangkitkan semangat bagi dirinya, sehingga tercipta kemauan untuk terus-menerus melakukan kebajikan. Kedua, ia mengambil semangat kebangkitan diri dari segenap sumber yang terpercaya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ia mengembangkan mindset yang dapat merubah hal-hal negatif menjadi positif, sehingga ia berhasil menanamkan pada dirinya bahwa ia mampu melakukan kebajikan. Oleh karena itu, ia menuntut diri sendiri agar bersedia berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku terbaik dalam memanfaatkan kemampuannya menghasilkan kebajikan. Ketiga, ia bersedia memulai hidup baru dengan cara berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku secara baru. Ia wujudkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewujudkan kebajikan bagi dirinya, orang lain, dan masyarakat. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gagal dibuktikan bila ia tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara-cara mewujudkan kebajikan. Keempat,
Ia menyadari adanya faktor kunci pada dirinya yang berupa pengenalan diri yang kuat dan akurat. Ia paham tentang perlunya karakter pribadi yang termotivasi secara baik sehingga mampu menghadapi tantangan dan dinamika hidup. Bakat, potensi dan kemampuan yang selalu dimanfaatkan olehnya dalam menyusuri setiap lorong-lorong kehidupannya yang penuh suka dan duka, serta pengalaman hidup yang menjadi referensi nyata baginya dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi capaian kebajikan. Sahabat-sahabatku sekalian, tadi itu kita sudah mengakhiri bab ketiga. Sekarang kita masuk ke bab keempat. Bab keempat berjudul As Much As We Can Do. Pada subbagian A akan dibahas mengenai bagaimana memaknai istilah. Kita sampai di halaman 113. Kita mulai. Istilah as much as we can do dapat dimaknai sebagai sebanyak yang mampu kita lakukan. Istilah ini layak ditempatkan dalam konteks berbuat kebajikan, misal untuk pertanyaan seberapa banyak kebajikan yang Anda lakukan. Maka jawablah sebanyak yang mampu kita lakukan. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Dia Allah memberi hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Quran surat 2 ayat 269. Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan bahwa setiap manusia hendaknya bersedia memanfaatkan akalnya agar ia mampu berhikmah sehingga mendapat anugerah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Salah satu bukti pemanfaatan akal oleh manusia adalah ketika manusia tersebut hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ia akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk agar ia dapat mencapai visi, misi dan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ia akan berupaya agar dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin serta berhasil selamat di dunia dan di akhirat. Ketika kita berbicara tentang sebanyak yang mampu kita lakukan, maka hal itu merupakan suatu hal yang tepat karena ia dapat mengerahkan segenap potensi, kemampuan dan keterampilan kita untuk berbuat kebajikan. Sebanyak yang mampu kita lakukan sesuai dengan istilah sebanyak yang mampu kita lakukan setelah sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilannya. Karena itu sebanyak yang mampu kita lakukan sesungguhnya sesuai pula dengan kemampuan masing-masing manusia. Bila ia seorang pemimpin, maka ia harus menjalankan kepemimpinannya agar Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi ikhtiarnya. Demikian pula bila ia seorang bawahan, maka ia harus menjalankan peran, tugas dan fungsi kehadirannya di dunia agar Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi ikhtiarnya. Hal yang sama berlaku untuk semua profesi. Contoh, bila ia seorang dosen, maka ia harus berbuat kebajikan sebanyak yang mampu ia lakukan dalam profesinya. Setiap individu muslim hendaklah berikhtiar dengan segala daya upaya, kemampuan, dan keterampilan yang ada pada dirinya, terutama dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang akan menghapus nilai-nilai jahiliyah, sehingga ia dapatlah dikatakan telah melakukan lex posteriori derogat lex priori. Dengan kata lain, ia telah memberlakukan atau menerapkan hukum yang baru, nilai-nilai Islam, dengan cara mengesampingkan atau mengabaikan ketentuan hukum yang lama, nilai-nilai jahiliyah. Selain itu, sebanyak yang mampu ia lakukan juga merupakan jawaban yang tepat diberikan karena ia telah mengerahkan segenap potensi, kemampuan, dan keterampilannya untuk berbuat kebajikan dunia yang bernuansa akhirat. Setiap individu muslim dapat memainkan peran penting yang mencerminkan kecerdasan sosialnya dalam rangka memperbaiki kondisi umat seperti pertama, sebagai pemimpin yaitu keahlian mengorganisir kelompok. Keahlian ini meliputi kemampuan memprakarsai dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk menggerakkan individu atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin orang-orang yang membuat agamamu menjadi olok-olokan dan permainan, yaitu di antara mereka yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran surat 5 ayat 57.
Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di antara orang-orang yang kami ciptakan terdapat umat yang memimpin manusia dengan kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Kedua, sebagai mediator, yaitu keahlian merundingkan pemecahan suatu masalah. Keahlian ini meliputi kemampuan mencegah dan menyelesaikan suatu masalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Muhammad serta kepada pemangku kekuasaan di antaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu urusan, kembalikanlah ia kepada kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya." Quran Surat 4 ayat 59. Ketiga, sebagai pelobi, yaitu keahlian menyampaikan berbagai hal, dapat juga berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan cara yang menyenangkan untuk mencapai suatu tujuan. Keahlian ini meliputi kemampuan memperlihatkan empati dan menjalin hubungan pribadi yang kuat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Janganlah kamu berkata dusta berdasarkan keterangan lidahmu. Ini halal dan ini haram, supaya kamu mengada-adakan kedustaan atas Allah. Sesungguhnya mereka yang mengada-adakan kedustaan atas Allah tidak akan beruntung." Quran Surat 16 ayat 116. Keempat, sebagai analis, yaitu kemampuan melakukan analisis sosial. Keahlian ini meliputi kemampuan mendeteksi dan memahami perasaan, motif, dan keprihatinan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan mencegah dan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu, baik kaya maupun miskin. Maka Allah lebih utama tahu atas kemaslahatan keduanya, menegakkan keadilan dan menjadi saksi. Oleh karena itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap hal-hal yang kamu kerjakan." Kelima, sebagai pejuang, yaitu kemampuan memperbaiki kondisi sosial. Keahlian ini meliputi kemampuan merencanakan dan melaksanakan perbaikan sosial yang diawali dengan merencanakan dan melaksanakan perbaikan kualitas diri sendiri, sehingga dirinya tidak menjadi beban bagi umat yang hanya akan memperburuk kondisi umat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan amalan yang diridainya kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat 5 ayat 35. Demikian sahabat-sahabat sekalian pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-17. Besok akan kita sambung ke pertemuan ke-18. Kita sudah sampai di halaman 117. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.